warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alifu rahimakumullah wa nafani wa nafana fidaraini amin ya rabbal alamin. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam milisani yafqahu qauli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan mengenai bab sholat ini, terlebih dahulu kita ingin mengupas dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata tarafain nahar wa julafa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi kita disuruh untuk melakukan sholat. Kita disuruh untuk mengerjakan sholat pada pagi maupun petang dan pada bagian permulaan daripada malam. Karena apa? Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Karena perbuatan-perbuatan yang baik itu bisa menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi sholat ini, mengerjakan sholat ini diibaratkan kita itu di depan rumah ada sungai. Setiap saat 5 kali kita melakukan sholat, berarti 5 kali kita melakukan mandi. Jadi apa yang kita lakukan, dosa-dosa itu akan dilebur oleh kebaikan melakukan sholat tersebut. Karena dasarnya yaitu innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang hasanah itu bisa melebur daripada dosa-dosa yang telah dilakukan atau amal-amal yang jelek. Dan dasarnya apalagi mengenai sholat itu disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam menjalankan sholatnya. Sholat yang khusyuk itu yang sholat yang bagaimana? Kalau menurut fuqaha ahli fikih itu sholat yang khusyuk itu bukannya kita itu badannya, pakaiannya dan lain sebagainya, wah betul-betul khusyuk sekali, menghadap, betul-betul menghadap, enggak seperti itu. Khashi'un itu orang-orang yang melakukan sholatnya dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi syarat dan rukunnya sholat itu
kita jalankan, maka menjadi sholat kita itu menjadi sholat yang khusyuk. Nah, tadi ayat-ayat Al-Quran yang kita sebutkan di depan tadi, semoga menjadikan sholat kita itu, jangan sampai sholat kita itu menjadikan sia-sia. Jadi sholat kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena sholat itu sangat penting sekali bagi orang-orang mukmin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Musa radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, "Man sholla bardaini dakhalal jannah." Barang siapa mau menjalankan sholat asar dan subuh. Asar dan subuh itu kan kalau kita ambil air itu kan terasa adem ya. Itu dia wajib dakhalal jannah. Wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini termasuk hadis muttafaqun alaih. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang sholat asar, sholat subuh itu bagi kita sangat berat sekali. Karena apa? Jaminannya dakhalal jannah. Orang yang melakukan kedua sholat tersebut wajib, ya, dakhala itu kan fi'ilnya fi'il madhi, wajib untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi saya sebutkan bahwa sholat itu bisa menglebur daripada dosa-dosa kita. Karena sholat itu perbuatan baik, maka bisa menglebur daripada dosa-dosa kita. Ada sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innal khabisa la yamhul khabis. Barang kotor tidak dapat menghapuskan barang kotor lainnya. Jadi kalau kita berbuat jelek, tidak bisa mengelebur jelek yang lain, tidak bisa itu. Nah, kalau sholat kan perbuatan baik, itu bisa mengelebur daripada dosa-dosa yang sudah kita jalani. Saya teruskan mengenai yaitu bab sholat. Takbirnya wayuk talu. Bismillahirrahmanirrahim. Wayuk talu lan den pateni sapa kono muslim. Ayil muslimu tegese wong Islam, al mukalafu kang mukalaf atau hiru kang tohir, hadan kelawan dihad, bidhorfi unukin kelawan ditengkel gulune. Ini takbir mengenai kitab ini ya. In akhraja lamun jabaken sapa kono al muslim ha ing al maktubah, ayil maktubati tegese salat kang den fardhuake, amidan hale nejo, amidan hale jarak atau hale nejo. An waktu jam'in saking waktu jamak laha karena arai al maktubah. Ingkana lamun ana sapa kono al muslim, ana iku kaslan aras-arasen ma'a i'tiqadi wujubiyah ing dalem sartane i'tiqate kewajibane al maktubah.
Ilam yatub lamun ora gelem tobat sapa kono al muslim badal istitabati ing dalem sawise den jaluki tobat wala nabil istitabati lan ing atase kesunatane den jaluki tobat layut manu ora ditempuhi sapa man wong kota lau kang mateni sapa kono man kota lau kang mateni sapa kono man hu ing fawaid qabla tobati ing dalem sadurunge tobat lakinau tenapine man iku yak sumu dosa sapa kono man wayuk talu lan den pateni sapa kono al muslim kufran krana kufur intaro kalamun tinggal sapa kono muslim ha ing al maktubah jahidan hale ngangasi ujubah ing kewajibane al maktubah fala yuksalu mongko ora kena didusi sapa kono al muslim wala yusolalan ora kena dinsolati sapa wala yusolalan ora kena den salati sapa alaihi ing atase al muslim wa yubadirulan agi-agiya sapa man wong maro kang wis kliwat sapa kono man bifaitin kelawan salat kang pot wujuban kelawan wajib infata lamun pot sapa kono al muslim bila udrin kelan tanpa udur fayal jamu mongko wajib ing man wajib apa al qadha ngadani faron hale enggal-enggal kala ngendika sapa Syekhuna guru kita Ahmad bin Hajar rupane Imam Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala muga-muga melas ing Ahmad bin Hajar sapa Allah taala Gusti Allah taala waladi utawi kang dwara kang pertera apa ya kono aladi yen ana satemene kelakuan iku jamu wajib ing man wajib apa sarfu jam'i zamani ngengokake sakabehane zamane man lil qadai karana ginawi ngodoi ma'ada selagine ngliyani apa ma barang ya tajukang butuh sapa kono man lisorfi marang ngengokake ma bima endereng barang labuda kang wajib minu saking ma wa innahu lan setune kelakuan iku yahrumu haram alaihi ing atase man haram apa atatawu gawe kesunatan intaha wis tutuk apa ya qalu syekhina wa yubadiru lan agi-agi sapa kono man bi kelawan faid salat sing wis pot mau naban kelawan sunah infata lamun pot sapa kono faid biudrin kelawan udur kanomen kaya dine turu lam yata ada kang ora pepeko sapa kono man bi kelawan naum wanisianin lali kadzalika iku kaya mengkono-mengkono lam yata ada wa yusanu lan den sunataken apa tartibu ngurut-ngurutake fawaid ngurut-ngurutake faid faiti tegese salat kang wis pot wayak dilan ngadoni sapa kono man ngadoni as-subha ing salat subuh qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur wa kadalan kaya mengkono sateruse watak dimulan dinginake
fawaid ala hadiratin ing atase salat kang hadir. Laya khofu ora wedi sapa kono man, ora wedi fataha ing pote hadira salat sing hadir mau. In fata lamun pot apa kono faid, in fata mongko lamun pot apa kono faid bidrin kelan udur. Wa in khosyalan senajan wedi sapa kono man, oleh wedi fauta jamaatiha ing pote sakabehane hadira alal mutamati ing atase kol mutamat. Wa idza fatalan endal nalikane wis pot sapa kono faid bila udrin kelan tanpa udur ya fayajibu mongko wajib apa takdimu dingenaken faid alaiha ngareaken ing atase hadira. Ama idza khofa anapun ing dalem nalikane wedi sapa kono man oleh wedi fotol hadirati ing pote salat kang hadir biaya ko aklan yento tumiba apa sing tumiba ba'dua sebagane hadirah wa in qalalan senajan sithik apa kono ba'dun mau kharijal wakti ing dalem jabane wektu fayal jamu mongko wajib hu ing man wajib apa al batu ngawiti dia kelawan hadira. Wajibulan wajib apa takdimu mandingenaken barang fata kang pot apa ya kono ma biwari udrin kelan tanpa udur. Alama ing atase barang fata kang pot apa ya kono ma biudrin kelawan udur. Pain fukida mongko lamun disepekake apa tartib turut li'anau krana setune tartib iku sunatun merupakan sunah, iku sunatun hukume sunah. Wal bidaru utawi agi-agi iku wajibun hukume wajib. Wayang dabulan disunataken den sunataken apa takhiru rawatibi ngakhirake sunah rawatib. An fawaiti ngareake saking pira-pira salat kang pot biudrin kelawan ana udur. Wajibulan wajib apa takhir wa ngakhirake wajib apa takhir wa ngakhirake rawatib anil fawaiti saking pira-pira salat kang wis pot bigari udrin kelawan tanpa udur. Jadi wayuk talu in akhrojaha an wakti jam'in ilam yatub. Jadi sanksi daripada orang yang meninggalkan sholat, yakni ngendi-ngendi sholat sehingga waktunya itu berakhir, sama aja dia tidak menjalankan sholatnya. Ini dia boleh dibunuh. Ini menurut kitab ini seperti itu, boleh dibunuh menurut kitab ini. Jadi betapa penting sekali sholat itu ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat, meninggalkan 5 waktu aja itu. Ini sanksinya berat sekali. Ini saya membaca kitab ini ya, dan boleh dianukan. Jadi makanya saya pesan sekali sebelum saya baca itu saya kaitkan dengan Al-Quran maupun hadis supaya menjadi motivasi. Jangan sampai kita itu meninggalkan sholat walaupun seperti apa aja.
Yang tahu ya diri kita sendiri ya. Yang tahu diri kita sendiri. Ini ya juga mengingatkan diri saya sendiri, umuman kepada rekan-rekan, jagalah sholat 5 waktu itu kita jaga, betul-betul jaga. Karena beratnya bukan main. Wa yuktalu in akhrojaha an wakti jam'in ilam yatub. Begitu itu kalau dia tidak mau bertobat. Bertobatnya apa? Sholat kalau ditinggalkan wajib diqodoi. Ninggal 1 bulan ya harus diqodoi 1 bulan. Nanti kalau langsung diqodoi semuanya boleh, asal kita kuat. Nah, kalau nggak kuat ya Allah itu akan nggak memperberat kita. Berapa dulu, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau tersisa di akhirat nanti kita kena sanksi di akhirat. Orang meninggalkan sholat itu ada yang tidak boleh diqodoi kalau meninggal ya, tidak boleh diqodoi ahli warisnya, nggak boleh. Ataupun dibayar fidyah. Fidyah itu tebusan ya. Seumpama ninggal satu sholat itu 7 on ya. Ukurannya perkiraannya itu takriban itu 7 on. Satu nganu itu. Ada kaul yang memperbolehkan, ada yang tidak boleh. Ada yang kenceng, nggak boleh ditebus atau diqodoi, nggak boleh ahli warisnya. Tapi sebagian kail juga diperbolehkan mengqodoi maupun membayar fidyah. Fidyah itu nebus ya. Nah, nebus itu satu sholatan tuh 7 on. Kalau 1 tahun misalkan ninggal berapa kali itu? Apalagi 2 tahun, apalagi 5 tahun. Nah, itu beratnya bukan main. Saya yang kemarin udah cerita mengenai perintah sholat itu nggak seperti yang lain, nggak seperti rukun Islam yang lain. Perintah sholat itu Nabi Muhammad SAW diundang langsung ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril aja nggak bisa naik itu. Sidratul Muntaha itu 1, 2, 3, 4, 5, 7 baru Sidratul Muntaha. Langit itu sampai 7. Terus baru naik ke atas tuh Sidratul Muntaha itu. Namanya bertemu Allah seperti itu tidak boleh dibayangkan berarti Allah itu mempunyai tempat, enggak seperti itu. Ya kita ya sebagai orang yang beriman ya percaya gitu aja. Nah, sholat itu seperti itu. Perintah sholat itu sampai Nabi Muhammad sendiri dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan. Sebelum menghadap Allah semua dicuci oleh malaikat Jibril tuh. Ngerinya bukan main. Makanya orang yang mau menjaga sholatnya 5 waktu dijaga dengan baik itu beruntung sekali. Nah itu kita bayangkan ya, sholat antara sholat asar dan subuh aja diwajibkan masuk surga yang mau menjalankan seperti itu. Apalagi yang 5 kali dikerjakan dengan baik. Insya Allah kita dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Fathul Mu'in itu ini mengenai keterangan daripada sholat. Adapun syaratnya, terus rukunnya dan lain sebagainya nanti di belakang malah.
Tapi kalau takrib itu di muka, tapi kalau Fathul Mu'in itu di belakang, dibolak-balik. Tapi ya hampir sama, tapi lebih mendetail daripada Fathul Mu'in. Jadi misalkan aja ada orang yang membunuh orang yang tinggal sholat, dibunuh oleh seseorang, wah itu sekarang enggak menjalankan sholat, dibunuh, itu dia tidak mendapatkan apa itu kalau hukum ini ya tidak dibebani sanksi, enggak dibebani, hanya aja kalau dia belum memerintahkan bertobat itu dia dosa. Jadi orang yang membunuh orang yang tinggal sholat itu dia dosa, cuma tidak dilayudmanu, tidak dibebani, tidak dapat sanksi. Kalau Islam kan membunuh orang diganti dibunuh. Kalau membunuh orang yang meninggalkan sholat itu tidak dibunuh, nggak boleh dibunuh, cuma dia dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat orang tidak menjalankan sholat itu berat. Makanya saya salut orang-orang yang belum waktunya terus adzan itu saya salut. Jadi muadzin itu kalau di kitab Adhkar Nawawi itu ada bilang gini, orang yang adzan sama orang yang imam itu pahalanya besar adzan, ada yang bilang gitu. Orang adzan karena kalau nggak ada muadzin nggak mungkin ada jamaah. Menurut ada yang bilang setengah akil itu bilang besar imam karena imam itu nanggung daripada makmumnya. Jadi kalau kita nilai ya pahalanya kedua-duanya sangat besar sekali. Ya, saya sendiri ya ngaji gini menjadi motivasi diri saya sendiri, kadang-kadang gitu. Jadi orang-orang yang meninggalkan sholat itu diperintahkan untuk lekas-lekas mengqadha'i sholatnya, wa yubadiru bifaitatin. Terus wa yusanu tartibuhu. Belum ya, ini belum saya baca ya. Tambiun ini ya, terusnya ya. Nanti kalau saya kupas semuanya enggak nyampe nganu. Nanti yang belakang tuh apa itu keterangannya lebih nganu. Apa itu seperti faraid, seperti zakat, seperti apa itu agak anu ya. Keterangannya agak sulit. Ini kalau agak mudah enggak saya terangkan secara perinci. Nah, ini poin-poinnya aja kita terangkan. Dan makanya saya kaitkan dengan
Al-Quran maupun hadis. Saya ambilkan ayat ini dan lain sebagainya. Sebetulnya orang ngaji itu ya, kita menguasai takrib dan Fathul Mu'in itu kalau di pesantren sudah hebat sekali. Sudah hebat di sini. Kalau di sarang tuh untuk orang-orang yang sudah pandai, misalkan udah mondok di Kediri, di Lasem, di mana itu nanti di sana ikutnya hanya musyawarah. Musyawarahnya itu kalau malam tuh takrib sama Fathul Mu'in, nanti ke tingkat lagi Fathul Wahab. Jarang apa itu mahali jarang. Kalau fikih itu ya terakhir mahali sebetulnya. Tapi udah Fathul Wahab tuh udah nggak selesai, banyak sekali. Nah, makanya kalau lulusan dari sarang tuh pinter ngomongnya karena udah terbiasa. Nanti satu-satu tuh baca terus di i'rab, terus diterangkan, terus nanti tanya jawab. Seperti itu kalau di sarang. Makanya antara takrib dan Fathul Mu'in kebanyakan ngelotok kalau orang sana. Di luar kepala takbir itu banyak yang hafal. Ya memang orang-orang tertentu yang seperti itu. Tapi kan masih lumayan kalau sudah mengikuti itu lumayan. Oh isinya Fathul Mu'in itu seperti itu gitu. Paling enggak seperti itu. Tambiyun utawi iki iku ana pepeling kang suwiji. Man utawi sapane wong iku mati sapa kono man. Falaihi mongko iku wajib ing atase man sholatu fardin utawi salat fardu. Lam tukdha kan ora den kadani apa kono salat, walam tufdalan ora kena difidyai ora kena den tebusi apa anhu salat. Apa anhu dirujuke ning man so. Nah salat kurang. Lafal salat soalnya kan muannas tuh. Anhu saking man. Wa fi qaulin lan ing dalem suwiji kaul annaha utawi setuhune salat. Jadi lafal inna itu kadang-kadang kita baca inna, kadang-kadang kita baca anna. Kalau di awal innallah, nah, tapi kalau menjadi mutada dibaca anna. Kalau diartikan hampir sama aja. Cuma kita kalau udah belajar nahwu itu bisa dibaca annaha, bisa baca innaha. Karena ini menjadi mutada maka kita baca annaha. Annaha utawi setuhune salat iku taf'alu dilakoni apa ya kono salat iku taf'alu dilakoni apa ya kono salat anhu saking man ausa biha amla ausa padha uga wasiat supaya kono man mata mau biya kelawan salat amla atawa ora wekas-wekas. Haka nceritaken ing hadis sapa Al-Ubadi Imam Ubadi. Anis Syafi'i sangka Imam Syafi'i li khobarin karana hadis fi ing dalam kaul
Wa fa'alalan agawe bi kelawan kol sapa As-Subuki Imam Subuki an ba'di aqaribi saking sebagiane pira-pira kerabate Imam Subuki. Wayu marulan den perintah du siban ing wong kang duwe sifat cilik zakiron kang lanang aungsan atau wadon mumayyizun kang pinter kang tamyiz bian sara kelawan yen dadi sapa kono dusiban dadi ku yakulu gelem mangan sapa kono dusiban wa yusra bulan gelem ngombe sapa kono dusiban wa stangjilan cecewa sapa kono dusiban wahdahu hale suwijine dusiban ayajibu tegese wajib ala kulin ing atase saben-saben suwiji min abawaihi saking bapake dusiban wain alalan senajan sapendhuwur supaya kono dusiban alwasi wong kang tanpa wasiat wala maliki kikilan ing atase wong kang miliki kawula ki nak ning Arab jenenge budak, nak ning kene pembantu. Budak itu enggak ada di Indonesia, kalau di Arab ada rofek. Apa ya murayento perintah sapa kono kulin dia kelawan nglakoni salat salati tegese salat wal qadhaan senajan iku rupa salat qadha wa bi jami'i surutialan kelawan sekabene pira-pira syarate salat lisabin krana umur 7 lisabin krana sawise umur 7 taun bada sabin tegese sawise umur 7 taun minasinina sanging pira-pira taun inda tamamia tegese ing dalem nalikane sampurnane umur 7 taun wa in maya jalan lamun tamyiz sapa kono dusiban qabla ing dalem sadurunge sabun wayam bailan sayukjo ma'asegotil amri ing dalam satane sehati perintah wayam bailan sayukjo ma'asegotil amri ing dalam satane sehati perintah apa atah ditu meden-medeni wayudra bulan den pukul sampai kono dusiban dorban kelawan pukulan harmubarihin kang ora nglarakake wujuban kelawan wajib min dakarin saking wong lanang bocah lanang alaiha ing atase tinggal salat ala tarkiya tegese ing atase tinggal salat walau qadhaan lan senajan salat qadha ataroka atau tinggal sapa kono dusibian sarton ing syarat siji min surutia sanging pira-pira syarate salat li asrin krana umur 10 sawise umur 10 bada istiqmalia tegese dalam sawise sampurnane umur 10 tahun lil hadisi krana hadis as-sahihi kang sahih muru asobia bisolah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribuhu alaiha muru padha perintah sapa sira kabeh asobia ing bocah lanang cilik bisolati kelawan salat in balagha idza balagha ing dalem nalikan wis tumeka sapa kono sobi sab'a sinin ing umur 7 pira-pira taun wa idza balagha lan ing dalem nalikane wis tumeka wa idza balagha lan ing dalem nalikane wis tumeka sapa kono sobi asra sinin ing 10 pira-pira taun
Padribu moko padha mukula sapa sira kabeh hu ing sobi alaiha ing atase alaiha krana tinggal salat. Kasaumin kaya dene poso atau kau kang wis kuat sapa kono sobi. Atau kau kang wis kuat sapa kono sobi hu ing saum. Fa inau mongko sedune saum iku yuk maru den perintah sapa kono sobi bi kelawan saum. Lisabin krana umur 7 taun wayutra bulan den pukul sapa kono sobi. Wayutra bulan den pukul sapa kono sobi alaihi ing atase ninggal poso li asrin krana umur 10 kasolati kaya dene tinggal salat. Wa hikmatu dalika utahe hikmah mengkono-mengkono perintah iku atamrinu nglatih alal ibadati ing atase ibadah. Liyata awada supaya supaya ngadatake supaya kono sobi ha ing ibadah. Fala yutraku mongko ora kena den tinggal, fala yutraku mongko ora kena ninggal sapa kono sobi ha ing ibadah. Wa barasalan bicara sapa al-Adroi Imam Adroi fikinin en dalam kawula muda sohirin kang isih cilik kafirin kan kafir nataka kang gelem ngucap sapa kono kinin mau gelem ngucap bisa dateni kelawan syahadat loro. Yen ana usah temene kinin iku yuk maru den perintah supaya kinin mau den perintah nadban kelawan sunat den perintah bisolati kelan nglakoni salat wa saumilan nglakoni poso wa bahasa wayuhasu lan den medeni wayuhasu nak mono kuno ki den gegerai wayuhasu lan den medeni sapa alaihima ing atase sapa wayuhasulan den medeni sapa kono wayuhasulan den medeni sapa yakinin alaihima ing atase salat lan poso min ghairi dzarbin saking saliyane dipukul liyalafa supaya condong sapa yakinin liyalafa supaya condong sapa yakinin al khaira ing kebagusan bada bulu hihi ing dalem sawise balae kinin. Wa in abah lan lamun nyegah apa alkias dalika mengkono dzarbul amri ya intaha wis tutuk apa ya pengendikane intaha wis tutuk apa ya pembahasane Imam Adroi. Wajibulan wajib aidon kelan malih alaman ing atase wong maro kang wis kliwat sapa kono man alaman wajibulan wajib aidon kelan malih alaman ing atase wong maro kang wis kliwat sapa kono man wajib apa nahyuhu nyegah sobi anil muharramati saking pira-pira perkara kang den haramake wa ta'limulan mulang sobi mulang alwajibati ing pira-pira perkara kang wajib alwajibati kudune diwaca alwajibata. Nah, cuma ini jamak maf'ule dadi kasra diwaca kasra. Al-wajibati ora kena diwaca al-wajibata ora kena. Al-wajibati ing pira-pira perkara kang den wajibake. Wanah wahalan sepadane al-wajibat. Min sairi saroi saking sekari-karine pira-pira sara adhairati kang dhair
Wala sunatanan senajan iku sunat kasiwakin kaya nglakoni siwak. Wa amruhu lan perintah hu ing sobi. Wa amru lan perintah hu ing sobi. Bidzalika kelan mengkono-mengkono. Bidzalika kelan mengkono al wajibat. Walayang tahi lan ora bisa tutuk apa wujubuma kewajibane barang maro kawis kliwat apa kono ma alaman ing atase wong maro kawis kliwat sapa kono man ilabi buluhihi kejaba kelawan balahe sobi rosidan hale wong kang pinter fa ujratu taklimihi mongko utawi ongkose belajare sobi yaiku dalika ing mengkono-kono madkurin minal wajibat kal Qur'ani kaya dene ngaji Al-Qur'an wal adabilan pira-pira tata krama fi mali ing dalem bandane sobi suma ala abihi kemudian nuli ing atase bapakne sobi suma ala umihi nuli ing atase ibune sobi tambiun utawi iki ana apa peleng kang suci dakara nutur sapa Imam Samaani fi jaujatin ing dalem masalah bojo wadon sahiratin kang isih cilik zati abawaini kang anduweni wong tuwa loro ana wujubama setune kewajibane barang maro kang wis kliwat apa ekonoma alaihima ing atase abawen fazauji mongko nuli bojo lanang wa qadiyatu utawi putusane abawen wa qadiyatuhu lan putusane abawen yaiku wujubu dzarbiyah kewajibane mukul zaujah wala fil kabirati lan senajan iku wis gedhe kama kaya dene barang soroha kang mertelaken bi kelawan ma sapa Jamalul Islam Syekh Jamal Islam Al-Bazari kang bangsa Bazari apa ya ta itu kala ngendika sapa Syekhuna guru kita wa huwa utawi iku dhahirun wa huwa utawi ma soroha bihi Jamalul Islam iku dhahirun kang pertela ilam yaksalamun ora wedi sapa kono zat ora wedi nusuzan ing pure nak arep ngandani bojone engko nak kuwatir pure masalah bojone sik cilik ya ora usah ilam yaksa nusuzan wa telakolan mutlakaken sapa Jargasi Imam Jargasi anadba ing sunae dzarbun wa awal wajibin utawi kawitane perkara kang wajib hatta alal amri hingga ing atase perintah bisolati kelawan salat yaiku kama qalu kaya oleh ngendikaken sapa kono fuqaha alal abai ing atase bapak suma alaman mongko kari-kari ing atase wong maro kang wis kliwat sapa kono man taklimahu ing mulang mumayyiz
ayil mumayyizi tegese wong sing wis pinter, cacili sing wis pinter. Anan nabiya sak temene Kanjeng Nabi, anan nabiya sak temene nabi kita Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku buisa den utus sapa kono Kanjeng Nabi bima kata dalem Mekah wawuli dalan dilairake sapa Kanjeng Nabi biya dalem Mekah wadu finalan den pendem den sareaken sapa kono Kanjeng Nabi bil Madinati ing dalem kota Madinah wa matalan sedo sapa Kanjeng Nabi biya ing dalem kota Madinah. Jadi ada peringatan, ada sebuah peringatan tambah, ada sebuah peringatan barang siapa meninggal, dia kok meninggalkan sholat fardu, tadi saya sudah keterangan, dia kok meninggalkan sholat fardu, maka tidak boleh ahli warisnya ngadoni dan tidak boleh membayar fidyah. Ini satu kaul. Tapi kaul yang lain wa fi qaulin ana tuf'alu anu ausobia amla. Jadi kaul yang lain boleh ahli warisnya itu ngadani puasa sholatnya, terus kalau nggak sempat ngadani sholatnya, tebusannya, fidyah itu tebusan, ditebus dengan per sholat itu 7 on. Menurut Mbah Maimun itu diperkirakan 1 mud itu 7 on, perkiraan takribannya. Mau dilebihin boleh, tapi paling enggak 7 on takriban. Bahan makanan pokok. Iya, beras ya, kalau sini beras ya. Beras. Jadi kalau meninggalkan sholat sampai bertahun-tahun berapa itu? Banyak sekali. 7 on. Kalau 1 hari 3,5 kilo. Lah kalau 1 tahun kan banyak ya. Jadi saya doakan mulai hari ini jangan sampai kita itu meninggalkan sholat. Nggak usah sunnah, pokoknya 5 waktu itu dijaga duluan. Udah walaupun dalam keadaan seperti apa, seakan-akan kita perang ya. Perang, nafsunya wah nanti aja, jangan ditunda-tunda sholat itu. Kalau ya sholat gitu. Karena sholat itu menjadi barometer bagi orang-orang mukmin, tolak ukur bagi orang mukmin. Kalau sholatnya baik, maka dia mungkin di dunia aja udah dikatakan orang baik, apalagi di akhirat gitu. Ya sifatnya perjuangan ya, hidup kan perjuangannya. Ililian, jangan sampai menyalahkan teman yang satu, teman yang lain. Wahai sholat, ayo sholat ya. Bagus tuh. Orang yang perintah itu pahalanya sama dengan yang diperintah. Hebatnya bukan main. Lah yang boleh menjalankan boleh diqadhoi oleh ahli warisnya maupun membayar fidyah itu diceritakan
oleh Imam Ubadi dari Imam Syafi'i dikarenakan ada sebuah hadis. Terus diikuti Imam Subuki dan diikuti sebagian dari kerabatnya Imam Subuki. Ini tambah. Terus kita lanjutkan mengenai wayuk maru biha lisabin wayudrobu alaiha li asrin kasomin atakohu. Jadi kalau kita mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah menginjak umur 7 tahun itu harus kita perintah menjalankan sholat. Nah, terus nanti menginjak umur 10 tahun kok bangkang tidak mau, harus kita pukul, tapi mukulnya tidak menyakitkan. Untuk pentung tenang kelenger anaknya, kena hamalan kita. Nah, karena dasarnya apa? Hadis Sahih menerangkan muru asobia bisolah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asru sinin fadribuhu alaiha. Jadi kita disuruh untuk perintah sama sobi menjalankan sholat ketika umur lebih dari 7 tahun, dan ketika umur 10 tahun kok tidak mau, maka kita wajib memukul dia, tapi dengan syarat pukulannya tidak sakit. Puasa ya seperti itu. Kalau anak udah usia 7 tahun atau 10 tahun disuruh untuk melakukan puasa sama dengan sholat. Lah hikmahnya apa? Wa hikmatu dalika atamrin. Hikmahnya perintah itu untuk melatih bahwasanya anak kita itu supaya biasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyata'awwadaha wala yutrakuha, dan dia itu menjadi kebiasaan. Kalau dari kecil udah menjalankan sholat tuh suruh ninggal malah nggak mau. Itu kecil tuh sebagai dasar. Jangan setelah besar diperintah sholat tuh males, malah ninggal-ninggal aja. Tapi kalau sudah dasar dari kecil sudah diperintahkan menjalankan sholat, insya Allah dia itu menjadi kebiasaan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pembahasan daripada Imam Adroi. Masalahnya misalkan ada anak kecil ya, dia itu anaknya orang non muslim. Anak itu biasanya kan mainnya sama tetangganya, terus dia mau mengucapkan kedua syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia sudah bersyahadah, maka dia seperti kita diperintah untuk menjalankan sholat maupun menjalankan puasa. Hanya saja tidak boleh dipukul. Dia tidak boleh dipukul. Dan apabila hanya saja dia tidak boleh dipukul karena apa? Karena dia udah masuk Islam tuh sudah hebat sekali, sudah berani membaca kedua syahadat. Ini tidak dibahas orang tuanya, kalau tahu gimana, nggak ada pembahasan. Pokoknya kalau dia sudah
membaca kedua kalimat syahadat, maka kita sebagai orang muslim, anak tersebut disuruh untuk menjalankan sholat maupun menjalankan puasa. Intaha wa yajibu aidan alaman maron nahyu anil muharramat wa ta'limu al wajibat. Dan wajib bagi orang-orang yang mempunyai anak yang masih kecil itu wajib perintah untuk mencegah daripada menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan mempelajari, mulang, yaitu tentang kewajiban-kewajiban yang ada. Jadi orang tua itu wajib untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang beriman, itu wajib. Nah, gimana kalau orang tuanya nggak tahu? Nah, makanya kalau nggak tahu ngaji itu. Tahu atau nggak tahu, kalau nggak mau ngaji ya tetap kena sanksi besok di akhirat. Terus ada tambah ya, ada peringatan dituturkan oleh Imam As-Sam'ani, ada istri yang masih kecil, yang masih mempunyai kedua orang tua, itu supaya melakukan kewajiban-kewajiban, melakukan ibaratnya wayai sholat ya suruh sholat. Cuma kalau seorang istri yang masih kecil tuh yang menjadi yang wajib itu kedua orang tua, kemudian suaminya. Mungkin kalau di Indonesia udah nggak boleh ya, nikah anak kecil nggak boleh ya, pelanggaran ya. Tapi kadang-kadang bisa terjadi anak SD sama SD misalkan terus hamil dan lain sebagainya, akhirnya akan dinikahkan, bisa terjadi. Nah, itu kalau masih kecil itu orang tuanya masih kewajiban untuk mendidik. Kalau suami mau didik, mau perintah gini, mau mukul gini, nggak menjalankan sholat, nanti kalau purik gimana, mau masih kecil. Kalau ada halangan seperti itu, ya nggak kewajiban karena masih kecil. Tapi kalau dari orang tuanya kewajiban, sangat wajib untuk mendidik zaujah yang masih kecil itu. Begitu yang bisa saya terangkan, semoga membawakan kemanfaatan bagi kita bersama dan kita tergolong daripada orang-orang yang sholatnya diterima. Karena apa? Karena nanti kalau mau ngaji syarat dan rukunnya dipenuhi. Semoga aja sholat bisa mengelebur daripada dosa-dosa kita yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.